Menjadi guru adalah panggilan jiwa. Ia adalah amanat Tuhan untuk semua insan. Saya Zaki Dayatul Akbar SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Jambi, sedang mengikuti ujian kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Sehat itu adalah salah satu nikmat dari Tuhan yang harus kita syukuri. Sudahkah Anda bersyukur hari ini? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Oke. Apakah sudah siap untuk belajar kimia? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah, seperti biasanya, ketua kelas mohon pimpin temannya untuk berdoa. Siap, Pak. Duduk. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, kita absen dulu. Sekarang tanggal 13 Desember. Siapa yang tidak hadir, nak? Aditya Amri, apa keterangannya? Oke, sakit. Siapa lagi? Brit. Brit. Kemana Brit, nak? Izin. Dua orang aja? Nah, yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Oke, baik anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, apakah keadaan di sekitarnya sudah bersih? Sudah, Pak. Oke, PPT yang Bapak tampilkan terlihat sampai di belakang? Terlihat, bagus. Kita mulai ya, nak? Baik, anak-anak sekalian, coba perhatikan persamaan reaksi yang Bapak tulis atau yang Bapak tampilkan pada slide di depan ini. Kedua reaksi ini, apakah termasuk reaksi kesetimbangan? Ya atau tidak? Oke, anak-anak sekalian, dari kedua reaksi yang Bapak tampilkan pada slide ini, siapakah di antara anak-anak Bapak yang bisa menentukan manakah reaksi kesetimbangan homogen dan heterogen? Siapa yang bisa coba angkat tangan? Oke, bagus. Coba kan sana. Yang homogen itu yang sebelah kiri nomor 1 dan heterogen itu nomor 2 sebelah kanan. Oke, katakan sah yang homogen adalah sebelah kiri, yang heterogen adalah sebelah kanan. Bagaimana anda yang lain? Betul, Pak. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Kansa. Oke, paham sampai bagian ini, nah? Kemudian berikutnya, untuk reaksi yang pertama, siapa di antara anak-anak Bapak yang bisa menuliskan bagaimana persamaan KP-nya? Oke, majulah, Taira. Untuk reaksi yang kedua, siapa yang mau? Oke, silakan, nak. Si Devina. Oke, tulis di sini, nak. Oke, yang lain perhatikan ya, nak. Sudah? Oke. Terima kasih. Beri aplaus untuk teman-teman. Anak sekalian, coba kita perhatikan persamaan KP yang di
ditulis oleh Kaira dan persamaan KP yang ditulis oleh Devina. Apakah yang ditulis oleh Kaira dan Devina itu benar? Benar. Oke. Benar atau salah, nak? Benar. Bagus sekali. Berikan tepuk tangan untuk Devina. Nah, berarti anak-anak Bapak masih paham dan masih ingat materi yang kemarin sudah kita pelajari. Materi yang sudah kita pelajari kemarin tentang kesetimbangan homogen dan heterogen ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang pergeseran arah kesetimbangan. Nah, nanti fasa zat, kemudian kesetimbangan homogen dan heterogen adalah faktor penentu kemana kesetimbangan kimia itu bergeser. Bisa dipahami anak-anak sekalian? Semua anak-anak Bapak coba perhatikan dua gambar yang ada di depan. Yang pertama, kira-kira ini gambar perumahan yang ada di daerah mana, nak? Desa atau kota? Desa. Desa. Kenapa kita ambil kesimpulan ini di desa? Masih banyak pepohonan. Masih banyak pepohonannya, bagus. Kalau yang sebelah kiri, gimana? Perumahan di kota. Kenapa, nak? Oke, bagus. Karena perumahannya terlihat padat. Nah, kalian pernah dengar istilah urbanisasi? Pernah. Siapa di antara anak Bapak yang tahu apa itu urbanisasi? Apa itu urbanisasi, nak? Urbanisasi itu perpindahan masyarakat yang di desa, atau Oke, bagus. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ketika terjadi perpindahan penduduk besar-besaran dari desa ke kota, kira-kira kesetimbangan penduduk di kota terganggu atau tidak? Oke, terganggu. Bagus. Kemudian, agar kesetimbangan di kota itu tetap terjaga, maka biasanya pemerintah melakukan suatu program transmigrasi. Apa itu transmigrasi, nak? Ada yang tahu? Ya, Devano. Penduduk dari wilayah padat ke wilayah yang lebih sedang. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Devano. Transmigrasi itu adalah perpindahan penduduk dari tempat padat ke tempat yang lebih rendah. Nah, begitulah program yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan di kota. Nah, analogi seperti ini juga terjadi pada reaksi kesetimbangan. Apabila pada suatu reaksi reversibel yang sudah setimbang diberikan perlakuan, maka dia akan memberikan reaksi agar dampak dari perlakuan itu menjadi lebih sedikit. Nah, apa saja yang bisa mempengaruhi reaksi kesetimbangan itu, maka akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, di mana anak-anak Bapak diharapkan dapat mengetahui pengaruh konsentrasi, pengaruh suhu, pengaruh tekanan, dan pengaruh volume terhadap arah pergeseran kesetimbangan. Nanti anak-anak Bapak akan menemukan konsep ini dengan cara berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing. Bisa dipahami? Baik anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan, kita mengerjakan pretest dulu. Bapak ingin lihat pengetahuan awal Ananda terkait materi yang akan kita pelajari hari ini. Anda sekalian boleh ambil gadgetnya masing-masing, kemudian buka aplikasi psikologi kita, dan di sana ada pretestnya. Coba Anda lihat masing-masing HP-nya. Sudah, nak? Oke, coba dilihat, dikerjakan, waktunya 5 menit. Semua mengerjakannya, nak?
Oke, Pak soalnya nak. Baik, Ananda sekalian sudah mengerjakan perintah semua? Sudah, Pak. Oke. Sekarang bisa fokus lagi ke depan. Ananda sekalian, coba perhatikan berikut. Ini perkebunan apa? Sawit. Sawit salah satu perkebunan terbesar di provinsi kita yang menjadi penyangga utama ekonomi masyarakatnya. Ya, Nana? Agar sawit kita bisa berbuah dan bertandan yang besar, apa kira-kira yang harus kita lakukan, nak? Apa? Bagus. Selain dipupuk kita apakan? Bagus, nak. Kita siang, ya. Nah, kemudian tahukah Ananda sekalian, apakah zat atau bahan baku pembuatan pupuk? Pernah membaca apakah bahan baku pembuatan pupuk? Angkat tangan, apa? Gas amonia atau amonia. Benar atau salah yang dibilang Devano? Benar. Tepuk tangan untuk Devano. Nah, Ananda sekalian, ada fakta menariknya. Ternyata gas amonia itu reaksi pembuatannya adalah reaksi reversibel atau reaksi kesetimbangan. Coba Ananda baca narasi yang Bapak tampilkan di slide. Coba dibaca sebentar. Oke, Ananda sekalian sudah selesai dibaca? Sudah, Pak. Adakah hal yang perlu ditanyakan terkait narasi yang Bapak tampilkan di slide? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan, Gaby. Apa saja faktor yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan? Oke, bagus sekali. Pertanyaan pertama dari Gaby adalah apa saja faktor yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan? Oke, ada pertanyaan yang lain, nak? Ya, silakan, Alto. Seperti yang Bapak bilang tadi, kan gas amonia itu banyak manfaatnya ya Pak. Salah satunya pupuk. Nah, Oke. kebetulan di belakang rumah saya itu ada tanaman durian, tapi lama banget itu tumbuhnya. Nah, saya penasaran, ada tidak alternatif untuk memperbanyak gas amonia biar saya bisa bereksperimen gitu membuat pupuk untuk tumbuhan saya di belakang. Oke, bagus sekali pertanyaan dari Alto dan Gaby tadi. Yang pertama tadi, faktor apa saja yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, dan yang kedua, hal apa saja yang bisa dilakukan agar bisa menghasilkan gas amonia lebih banyak. Oke, bagus Ananda sekalian. Pertanyaan-pertanyaan yang telah Ananda kemukakan tadi itu akan kita jawab dengan melakukan diskusi dalam kelompok masing-masing. Oke, paham Ananda sekalian? Nah, sekarang anak Bapak silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan, Nak. Mohon bantuan Baginta bagikan ke KPD-nya, Nak. Ya, masing-masing. Oke, udah dapat KPD-nya, Nak? Sudah. Sekarang baca dulu informasinya. Buka di scroll kita ada banget ya. Oke, ini udah dapat semua, Nak, KPD. Iya, Bapak. Nanti dilihat di apa di psikologi ada banyak aja. Sesuai beda ya. Dapat semua, Nak, Mas aja.
Semua bisa buka psikologinya, di sana ada materinya, bahan ajarnya, ada juga video. Setelah itu baru nanti dikerjakan aktiviti. Ini udah semua dapat. Oke, bagus ya, ini udah buka psikologinya. Jelas materinya psikologi. Oke, Anda semua perhatikan dulu ke depan. Apakah sudah selesai melakukan diskusi kelompoknya? Sudah di-scan dan sudah di-upload ke aplikasi psikologi? Sudah. Oke, sekarang kita masuk ke tahap mempresentasikan. Oke. Nah, siapakah nanti yang akan mempresentasikan? Oke, kita undi melalui undian berikut ya. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita akan undi atau lihat secara bersama kelompok mana yang akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Semua kelompok harus siap. Ya, kita lihat ini. Oke, kelompok 1. Yang mana kelompok 1, nak? Oke, tepuk tangan. Oke, silakan Najuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, berdasarkan PPT yang ditampilkan tadi, permasalahan yang kita temukan yaitu yang pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan kimia, dan yang kedua, perlakuan apa yang harus dilakukan agar gas amonia dihasilkan lebih banyak. Oke, setelah kita mengumpulkan data, maka ada dicacet jika suatu kesetimbangan menerima suatu aksi, maka sistem tersebut akan mengadakan reaksi sehingga pengaruh aksi menjadi sekecil-kecilnya. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan ada 4. Yang pertama konsentrasi, yang kedua tekanan, yang ketiga volume, dan yang keempat suhu. Terus pengaruh perubahan konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan. Yang pertama, jika konsentrasi reaktan ditambah, kesetimbangan bergeser ke arah kanan. Lalu yang kedua, jika konsentrasi produk ditambah, maka kesetimbangan bergeser ke arah reaktan. Pengaruh perubahan tekanan terhadap pergeseran kesetimbangan. Yang pertama, jika tekanan sistem dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke arah zat yang jumlahnya koefisiennya kecil. Yang kedua, jika tekanan sistem diturunkan, kesetimbangan bergeser ke arah zat yang jumlahnya koefisiennya lebih besar.
Pengaruh perubahan volume terhadap pergeseran kesetimbangan. Yang pertama, jika volume diperbesar, kesetimbangan bergeser ke arah zat yang jumlahnya koefisiennya besar. Yang kedua, jika volume diperkecil, kesetimbangan bergeser ke arah zat yang jumlah koefisiennya kecil. Seterusnya, pengaruh perubahan suhu terhadap pergeseran kesetimbangan. Yang pertama, jika suhu dinaikkan pada reaksi eksoterm, kesetimbangan bergeser ke kiri dan sebaliknya. Yang kedua, jika suhu dinaikkan pada reaksi endoterm, kesetimbangan bergeser ke arah kanan dan begitu juga sebaliknya. Nah, berdasarkan dari data yang tadi bisa kami dapatkan, pelakuan yang bisa dilakukan untuk agar produksi gas amonia bisa menghasilkan lebih banyak ialah pertama, kita tuliskan dulu reaksinya, yaitu N2 tambah 3H2 setimbang menghasilkan 2NH3. Perlakuan yang diberikan agar gas amonia bisa dihasilkan lebih banyak ialah pertama, menambah jumlah gas K2 dan N2, kedua, menambah tekanan sistem, ketiga, mengurangi volume sistem, dan keempat, menurunkan suhu sistem. Berdasarkan hasil pengamatan dari yang kami lakukan tadi, kami bisa mendapatkan kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan itu ada 4, yaitu 1. Konsentrasi zat, 2. Tekanan, 3. Volume, dan terakhir suhu. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, bagi saya. Saya dari kelompok 2 izin bertanya. Pertanyaannya, kenapa fasa solid sama liquid itu tidak berpengaruh kepada kesetimbangan? Ditampung dulu. Ya, tampung aja dulu. Nah, Ada lagi? Ya, kelompok 3. Izin bertanya, apakah katalis mempengaruhi pergeseran kesetimbangan? Oke, tertampung lagi. Dari kelompok terakhir ada pertanyaan? Ya, kelompok 4. Berdasarkan hasil diskusi kami, saya hanya ingin menambahkan hal yang bisa dilakukan untuk menghasilkan amonia lebih banyak adalah dengan cara menampung dan mengambil amonia yang dihasilkan. Oke, terima kasih. tepuk tangan. Baik, sebelum kita jawab pertanyaannya, kita perhatikan dulu. Silakan aku diskusi terlebih dahulu. Sudah oke, Pak? Oke. Baik, untuk menjawab pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Mbak Gita, karena penambahan zat yang fasanya solid dan liquid tidak mempengaruhi konsentrasi zat, sehingga tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Oke, itu jawaban kami. Apakah sudah puas? Sudah. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua yang ditanyakan oleh kelompok 3, jawabannya ialah katalis tidak mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan, melainkan katalis hanya mempercepat terjadinya kesetimbangan. Apakah jawabannya sudah? Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, anak-anak sekalian, semua anak-anak Bapak, coba perhatikan dulu ke depan. Oke, di belakang, perhatikan ke depan. Nah, berdasarkan tadi apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1, adakah Ananda memiliki jawaban atau mendapatkan informasi yang secara konsep berbeda dengan yang ditampilkan oleh temannya? Oke, ada yang berbeda, nak? Semuanya sudah sama? Sama. Kalau seandainya yang Ananda temukan sudah sama dengan yang dipresentasikan oleh kelompok 1 tadi, maka secara konsep Ananda semua sudah memahaminya dengan benar. Oke. Tetapi anak-anak sekalian, ada sedikit yang perlu kita garis bawahi atau kita perbaiki. Ini tadi adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Oke, kita lihat sedikit nak tentang ini hal-hal yang bisa dilakukan untuk menghasilkan gas amonia lebih banyak. Oke, bagus tadi ada Bapak kelompok 2 itu menambahkan ada yang kurang tadi. Apa yang ditambahkan tadi, nak? Mengurangi konsentrasi itu. Oke, bagus. Mengurangi konsentrasi amonia atau mengambil konsentrasi amonia. Ini adalah yang nomor 4, yaitu menurunkan suhu sistem. Kalau kita melihat ke aturan dari Le Chatelier, nomor 4 ini adalah konsep yang benar. Tapi kalau kita lihat prakteknya di dunia industri, ternyata yang dilakukan tidak sesuai dengan azas Le Chatelier. Tetapi dia lebih mempraktekkan materi, pengaruh, katalis dan suhu terhadap laju reaksi. Kemarin pada laju reaksi semakin tinggi suhu, lajunya bagaimana, nak? Untuk materi laju reaksi, semakin tinggi suhu, laju reaksinya semakin apa? Oke, bagus, semakin cepat. Nah, konsep itulah yang dipakai di dunia industri. Jadi untuk membuat amonia, suhunya tidak diturunkan, tapi dia dilakukan di suhu tinggi. Lalu bagaimana dengan azas Le Chatelier ini, Pak? Nah, untuk mengurangi dampak azas Le Chatelier, ditambahkannya katalis. Nah, itulah yang terjadi dalam dunia industri. Jadi materi yang kita pelajari hari ini itu sangat banyak dan erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah proses pembuatan amonia yang merupakan bahan dasar pembuatan pupuk, di mana kita di Riau ini merupakan orang petani sawit, nah yang membutuhkan pupuk. Jadi kita harus belajar bagaimana proses pembuatan bahan dasar yang digunakan menjadi pupuk. Bisa dipahami? Sekalian, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, siapakah di antara anak-anak Bapak sekalian yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, yang silakan Nona. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran dari kesetimbangan yaitu ada tekanan, volume, suhu, dan konsentrasi. Oke, bagaimana Anda sekalian? Benar. Oke, benar nak? Oke, tepuk tangan untuk Nona. Nah, sekarang anak-anak Bapak silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita akan melakukan proses. Anak-anak sekalian, sekarang waktunya Ananda mengerjakan post-test atau soal evaluasi. Silakan dibuka aplikasi psikologi kita. Tidak ada yang bekerja sama. Coba Anda lihat, nanti kerjakan yang bagian post-test ini. Oke, silakan bekerja.
Anda sekalian, kita refleksikan dulu pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana Anda sekalian, tadi media yang Bapak tampilkan bisa membantu Anda? LKPD-nya bisa dipahami Anda? Bisa. Oke. Kemudian proses pembelajaran hari ini bagaimana, banyak aktivitasnya? Banyak. Ya. Nah, pembelajaran yang baik itu memang harus banyak aktivitas dari anak-anak Bapak sekalian. Nah, untuk berikutnya kita perbaiki lagi agar proses pembelajaran kita berjalan lebih baik. Nah, anak-anak sekalian, setelah pembelajaran hari ini kita tinggal satu kali pertemuan lagi sebelum ulangan harian, yaitu tentang penerapan konsep kesetimbangan kimia dalam dunia industri. Silakan anak-anak Bapak nanti baca bukunya. Buku kita, buku Erlangga, karangan Unggul Sudarmo, halaman 48. Bisa dipahami? Nah, sekarang untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan Jericho pimpin temannya untuk berdoa. Siap sekali juga. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, anak-anak sekalian, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah berproses dengan baik. Mudah-mudahan proses Anda ini mendapatkan nilai yang terbaik. Amin. Demikian saja Bapak tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.